Boleh resen mungkin. Oke. Oh, Kak Rizky Cantika. Kemudian Hamida. Kak Hamida. ini kelompok 3 berarti yang dari perusahaan ya. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Kelompok 3 tadi dengan ada berapa orang tadi Kak Dina? Ada 5 orang. Ada 5 orang. 2 orang lagi. Ayo kelompok 3 2 orang Indah, lagi. Bu. Indah. Siapa? Indah. Ninda. Oh, Indah. Indah. Lalu ada siapa lagi? Dia. Oke. Kemudian kelompok berikutnya yang akan menanggapi berarti dari warga. Ada siapa dari warga? Ayo warga masyarakat. Warganya udah menyerah ini. Berarti bisa langsung bikin bangun perusahaannya. Dibeli murah bisa ini berarti. Nggak ada yang keberatan kok. 5.000 perak per meter nih berarti bisa nih. Nggak ada nih warganya. Ada Mbak Mas warga? Kak Amalia ya? Oke. Tunggu, ini mungkin minta 10.000 perak per meter yang ini mungkin. Kita cek aja nanti permintaannya. Kak Amalia dengan siapa aja Kak Amalia? Sama Kak Yosi, Kak Eka, Kak Irfan, sama Kak Filda. Kok ya diem aja gitu loh kalian itu mbok yo raise hand atau langsung muncul gitu loh. Diem aja. Tahu-tahu kalau dijodohin sama yang nggak seneng mau, boh. Langsung jodohin gitu aja. Tahu-tahu sama orang tua udah nggak bisa, ini udah resepsi hari ini. Ayo bangun, kamu di make upin kita hari hari ini kamu nikah gitu kan. Hah? Sama siapa? Nah, kamu dari kemarin ditanyain diem aja gitu. Kan nggak mau. Ini yang Raisen jadinya aku langsung aku spotlight semua. Bener nggak, Kak? Ini udah 9 kayaknya. Kak Filda kelompoknya juga Kak Filda. Kelompok 5 ya? Dengan kelompok 5 ini. Nggak ngejawab juga ditanya kelompok 5 oh bukan. OMG. Kelompok 8, Bu. Ini kelompok 8. Iya. Oh, kelompok 8. Gimana mau sama kelompok 5 sama kelompok 8? Oke. Oke deh. Kita lihat aja akan seperti apa penampilan berikut ini. Ingat, tetap jaga sopan santun, terus menjadi orang yang menyenangkan, be nice person. Ini harus solutif buat semuanya ya, sama-sama bawa kebermanfaatan. Terus jangan lupa poinnya harus ada negosiasi, diupayakan bisa mengerucut gitu. Ya, kita lihat seperti apa untuk sketsa kita hari ini. 3, 2, 1, action. Selamat siang, Bapak dan Ibu warga desa terhormat. Perkenalkan, kami perwakilan dari perusahaan Makmur Sejahtera yang bergerak sebagai pabrik teh terkemuka ingin menyampaikan penawaran terkait ketertarikan kami kepada lahan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, untuk lebih lanjut akan disampaikan oleh Kak Dina. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rizia. Nah, di sini kami dari pihak perusahaan melihat bahwa potensi dan peluang yang bagus gitu dilihat dari lahan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, kami di sini bermaksud ingin bersilaturahmi dengan membeli sebagian lahan dari Bapak Ibu sendiri dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu bahwa kami dari pihak perusahaan sendiri tidak memiliki penawaran sejumlah harga dan benefit yang akan diterima oleh Bapak Ibu sendiri. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, terima kasih untuk ibu-ibu sekalian. Saya akan menanggapi untuk masalah lahan di desa kami kan sudah ada sekolah dasar dan apotik puskesmas. Nah, di mana desa kami sudah terpenuhi oleh sekolah dasar dan apotik.
Nah, nanti jika ditambah pabrik, nanti kita tinggal di mana? Terima kasih. Gimana, Mbak? Kurang jelas soal. Jadi kan masalah lahan di desa kami sudah ada sekolah dasar dan puskesmas. Nah, itu sudah ada dua itu pun itu sangat memakan lahan bagi desa kami. Nah, apalagi akan ditambah perusahaan dari ibu-ibu ini. Nah, nanti jika ada pabrik, nanti kita akan tinggal di mana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, mungkin kami kan di sini dari perusahaan yang merupakan pabrik teh terkemuka ya Pak. Dan di sini kami mungkin untuk lahannya tersendiri, kami akan melihat dulu, survei dulu tempatnya, sehingga tidak akan mengurangi apa namanya untuk tempat tinggal dari Bapak Ibu sendiri. Mungkin di sini kami akan melihat bahwa lahan-lahan yang tidak dipergunakan oleh Bapak Ibu sendiri, sehingga kami dapat membangun perusahaan kami di pedesaan Bapak, seperti itu Bapak. Untuk menambahinya, untuk lahan kan tadi udah dibilang bahwa di lahan tersebut udah ada sekolah dasar dan apotek. Untuk lahan yang tidak dipergunakan itu bisa dialokasikan ke hal yang lain. Dan lahan yang digunakan dari perusahaan itu pun juga akan dibangun untuk infrastruktur dari masyarakat tersebut. Nah, kebetulan juga untuk perusahaan kami sendiri ini dari perusahaan teh. Jadi untuk masyarakat bisa bekerja sama. Untuk kami mungkin bisa sebagai pegawai atau pengelola dan juga bisa berinvestasi kepada lahan kami. Gitu kurang lebihnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Bapak Irfan? Untuk sementara cukup dulu. Terima kasih. Oh iya, Ibu-ibu dari perusahaan, saya ada pertanyaan ini. Kan saya sudah lama banget tinggal di sini. Kan rencana lahan yang rencananya Ibu Bapak mau ambil alih itu kan jalannya air. Apakah apakah ibu-ibu ini jamin desa kami ini nggak bakal kena kekeringan gitu loh. Di lahan situ kan ada sungai bawah tanah yang merupakan sumber air untuk desa kami ini. Baik, terima kasih Ibu Amalia untuk pertanyaannya. Jadi sesuai dengan operasi dari perusahaan kami, dan kami juga akan melakukan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di perusahaan kami dengan sesuai dengan SOP pada perusahaan kami ya. Jadi kami akan memastikan bahwa sesuai dengan nama kami juga perusahaan PT Makmur Sejahtera, jadi kami tidak akan memotong kesejahteraan para masyarakat. Jadi kami akan memastikan bahwa sungai itu tidak akan terkontaminasi oleh limbah apapun nanti itu, dan kami juga akan memastikan bahwa akses sungai itu akan tetap berjalan, dan jika misalkan ada hambatan, kami akan membukakan mungkin ada akses baru, jadi sumber air dari daerah tersebut akan tetap lancar, seperti itu. Dan kira keuntungan apa yang ibu-ibu berikan kepada kami perusahaan yang Kalau keuntungannya sendiri dari perusahaan bisa dijelaskan dari tadi. Maaf, tadi ada kendala suara. Saya lanjutkan, untuk keuntungan dari perusahaan sendiri, mulai dari masyarakatnya bisa bekerja sebagai karyawan di perusahaan kami. Nah, untuk yang kedua, masyarakat juga bisa mengelola dari hasilnya itu. Kan kita juga, perusahaan teh hasilnya juga dari alam. Nah, di lingkungan tersebut juga udah ada lahan yang sudah sesuai untuk subsidi penanaman teh tersebut. Jadi masyarakat bisa
mengalokasikan lahan tersebut juga untuk kedepannya. Jadi dari masyarakat dan juga dari perusahaan memiliki benefit yang sama. Jadi bisa menguntungkan untuk satu sama lain. Untuk penawarannya juga, masyarakat yang terkena imbas dari lokasi tersebut akan dipindahkan ke lokasi yang lebih memadai untuk tempat tinggalnya. Jadi mungkin ada benefit yang lebih menarik lagi dari selain pekerjaan infrastruktur, itu juga ada pembangunan lahan baru bagi masyarakat yang terkena. Ya, dan juga Bapak Ibu, kami juga akan menyediakan satpam untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar jika ada mungkin penjahat-penjahat atau yang sering, karena kita kan juga akan mendirikan sebuah perusahaan, mungkin ada tindak kejahatan yang nanti akan masuk ke lingkungan sekitar, jadi kita sudah menyiapkan satpam untuk berjaga-jaga. Iya, Bapak Ibu warga, saya juga mewakili perusahaan. Bagaimana dengan penawaran yang kami sampaikan? Mudah-mudahan bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Mungkin kalau memang sudah ada kesesuaian antara warga dengan kami, bisa kami buatkan draft untuk kerjasamanya, Bapak Ibu? Sebelumnya soal harga belum ditentukan, Ibu-Ibu. Kira-kira berapa per meternya dan berapa Ya. hektar yang diperlukan? Jadi perusahaan kita ini memerlukan kurang lebih 5 hektar. Jadi untuk harga yang kami tawarkan kepada warga itu sekitar 10 juta untuk per meter perseginya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Saya kurang setuju kalau harga yang ditawarkan hanya 10 juta per meternya, karena lahan kami itu kan termasuk lahan yang posisinya strategis. Jadi saya ingin harga lahan yang ditawarkan itu 20 juta per hektar, per meter perseginya. Selain lahannya strategis, tanah kami itu subur, Bu. Oh, mungkin itu bisa dibicarakan lagi untuk soal harganya. Dari kami bisa untuk 50 per meternya, tapi mungkin kita ada ketentuan atau persyaratan untuk kenaikan harga tersebut. Soalnya dari perusahaan kami, range harganya mulai dari 10 juta. Untuk harga 10 juta sekiranya belum cukup, karena di desa kami juga sarana transportasinya juga mudah. Mungkin 10 juta masih belum cukup untuk desa kami. Baik Bapak, bagaimana kalau kami menawarkan kita bisa menaikkan harganya menjadi 20 juta, namun untuk jangka waktu pembayarannya itu akan agak lebih lama dari yang 10 juta yang di awal. Itu bagaimana, Pak? Ya, tentu kami dari perusahaan juga orientasi kami untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga masyarakat sekitar, Bapak Ibu. Kami senang sekali ada Kak Irfan, Bapak Irfan yang datang bersama dengan perwakilan dari ibu-ibu. Dan harapan kami pun kami ingin sekali bisa memberikan lebih, tidak sekedar angka 20 juta. Tapi kami juga ingin memberikan yang lebih, termasuk ada beasiswa pendidikan. Kami juga ada program rutin CSR, Corporate Social Responsibility, yang nanti tentunya akan kami alokasikan untuk digunakan memfasilitasi untuk masyarakat sekitar. Demikian Bapak Ibu, jadi nanti yang selama ini kesulitan kalau mau ada acara karena lokasinya di area lahan yang luas, perkebunan, dan dekat dengan jalan tol, tidak ada gedung serbaguna di sini, kami akan bangunkan itu juga. Jadi ini akan jadi satu komplek yang nyaman,
ada pendidikan juga yang tersedia, ada fasilitas umum, dan mudah-mudahan nanti akan berkembang lebih maju lagi. Bapak Ibu doakan usaha kami juga lancar, tentu akan semakin banyak juga kebermanfaatan yang kita dapatkan bersama. Demikian Bapak Ibu. Kalau dilihat dari penawarannya Bu Isya tadi, mohon maaf ya, apa semakin banyak lahan yang terbuka dan itu apa tidak mengganggu ekosistem yang ada di desa kami, Bu? Kalau untuk lahannya sendiri, kemungkinan tidak merusak ekosistem dari masyarakat setempat, karena perusahaan kami tetap memperhatikan SOP, seperti yang dibilang oleh Bu Amalia tadi, di kampung tersebut atau di desa tersebut sudah memiliki sumber air tersebut. Nah, kami bisa menggunakan sumber air tersebut untuk keperluan perusahaan dan keperluan masyarakat. Jadi tetap memperhatikan ekosistem mulai dari masyarakat, perusahaan, dan infrastruktur yang lainnya. Dan Ibu Isya tadi juga mengatakan bahwa perusahaan akan memberikan sebuah lahan yang cocok untuk masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat juga. Itu kurang lebihnya. Bapak Ibu mungkin bisa kita buatkan draft dulu. Draft itu bukan langsung berupa kesepakatan, tapi poin-poin yang bisa kita catat untuk nanti menjadi usulan kesepakatan kita. Kita coba susun yang pertama, tadi ada permohonan dari warga untuk harga tanah dulu, Bapak Ibu kami catat ya. Kemudian ada apa lagi ya Kak Bu Indah dan juga Bu Dina tadi?